Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kasih-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua oleh karena kasih anugerah kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, kalau pada hari-hari ini kami boleh melihat, kami boleh merasakan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memelihara kami, menjaga, melindungi kami, memberkati setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami boleh merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan, untuk datang bagi kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan kepada kami kepastian. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan, bahkan membaca sebagai kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami, kuduskan layakan kami, agar kami benar-benar memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman di tengah-tengah kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, kami siap sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik. Shalom. Shalom. Ya, selamat Natal buat kita semua. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan. Baik Bapak Ibu saudara kasih, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah dunia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Agustinus Marconi Zaluku, asal saya dari Nestara, dan saya meninggalkan Yesliku kurang lebih tahun 94. Dan sampai sekarang masih melalang buana di negeri orang. Jadi kalau saya pulang ke Nias, kadang-kadang saudara kasih bahasa-bahasa kita, apalagi kalau bukan dari Nustara ya, kalau ke arah Mustoli, ke arah yang dalam, saya nggak ngerti bahasanya saudara kasih. Ya, jadi nggak ngerti. Jadi kalau orang bilang, wah kamu menjadi orang Jawa, saudara kasih, saya tetap masih orang itu. Ya punya Tuhan, itu hanya selingan. Tapi di dalam Tuhan saudara kasih, kenal tak kenal, harus tetap saling mengasihi. Karena Allah sendiri begitu mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita setiap kehidupan kita, kita harus menjadi perbedaan. Ya, kita harus menjadi beda antara orang yang sudah menerima Tuhan dan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala Perusahaan yang mempercayakan saya untuk membawakan bagi kita pada pagi hari ini renungan. Saya tidak lebih dari saudara, saya juga masih proses belajar. Nah, mari kita sama-sama berdoa agar firman yang sama-sama kita baca, sama-sama kita renungkan, boleh kita pahami, boleh kita mengerti, dan firman itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, firman Tuhan saya ambilkan di dalam Yohanes, yang menjadi pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 30 saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak, boleh memperhatikannya. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 30 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dengan perikop di sana saudara kasih, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat 27.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 8. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dalam tanganku. Ayat 9. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30 terakhir. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah yang menjadi pokok pemahaman kita, menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Jadi ayat yang mau kita bahas, Tuhan kasih, yang saya mau bagikan bagi kita pada siang hari ini adalah di ayatnya yang ke 28 sampai 30 di sana. Saya bacakan sekali lagi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menjamin, Tuhan sudah memberikan kepastian bagi saya saudara. Nah, kalau pada saat ini kita masih dalam situasi kegembiraan, kita memperingati kelahiran Tuhan, kita memperingati 2000, kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia datang, dia lahir. Untuk apa, saudara? Natal itu untuk apa? Apa yang kita rayakan ketika merayakan Natal? Apakah hanya kita merayakan pesta bolanya? Apakah kita merayakan bahwa Tuhan itu sendiri datang sebagai kado terbesar teristimewa bagi kita? Apa ada yang lain yang spesifik yang kita rayakan ketika kita memasuki bulan-bulan Desember setiap tahun? Jadi saya mau katakan bagi kita pada pagi hari ini, Tuhan itu datang memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Tuhan itu datang ke dunia untuk memberikan jaminan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Di mana buktinya jaminan itu? Ketika dia mati di atas bukit Golgota, ketika dia menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara, itulah jaminan. Apakah respon kita pada pagi hari ini? Apakah respon kita ketika Tuhan kita tahu bahwa dia datang untuk memberikan jaminan? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah saudara dan saya lakukan atas pengorbanan Tuhan? Dikatakan tadi dalam ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada siapa? Kepada mereka yang mau mendengarkan, kepada mereka yang mau mengikuti. Kalau kita lihat dari ayat 20 tadi, orang Israel, orang pilihannya sendiri menolak. Jangan sampai kita saudara kasih pada pagi hari ini kita termasuk dalam golongan. Saya mau bagikan bagi kita pada pagi hari ini, hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan. Hidup yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini mari kita sama-sama mencari Tuhan supaya kita bisa melihat, bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di setiap aspek kehidupan kita. Dia hadir dalam persoalan pergumulan kita. Bukan hanya ketika bulan 12 kita merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu lahir. Tidak, saudara kasih. Tuhan itu setiap saat, setiap detik dia lahir bagi setiap kehidupan kita. Dia akan terus menuntun, membimbing setiap kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini, mari kita lihat, kenapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kita, saudara kasih. Tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Kita yang memerlukan Tuhan pada saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melewati masa-masa kritis, saya mengatakan masa-masa suram di kota ini. Kita dalam proses di mana? Kita dengar kiri kanan mungkin, tetapi saudara ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan duluan. Baik itu melalui pandemi corona, saudara. Tapi yang pasti saya mengatakan bagi kita pada pagi hari ini, ketika kita mengenal Tuhan itu, ketika kita mengenal siapa Bapa kita itu, kita posisikan diri kita sebagai domba, maka kita akan mengikuti kemana arahan gembala kita. Siapa gembala kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi gembala abadi bagi saya dan saudara. Dia memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Bukan hanya janji, bukan hanya perkataan, tapi dia sendiri lahir ke dunia, membuktikan bahwa dia itu mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari saudara kasih, kita balas kasih Allah itu. Dia tidak menuntut bagi kita, kita membawa harta.
Dia tidak menuntut bagi kita membawa kemewahan, tapi dia menuntut bagi saya dan saudara, mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Jadi pada saat ini saya mengajak kita, mari kita cari Tuhan selagi bisa. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita cari Tuhan. Tuhan yang memberi kepastian itu, saudara. Tuhan tidak pernah menutup diri untuk manusia. Tetapi tidak semua manusia akan menemukan Tuhan dan akan selamat. Tuhan tidak pernah menutup dirinya untuk siapapun. Tuhan itu terbuka untuk seluruh manusia. Buktinya kita pada saat ini. Tetapi tidak semua manusia akan memperoleh keselamatan. Artinya saudara kasih, ketika kita percaya Tuhan, bukan hanya kita percaya di bibir, bukan kita hanya mengakui Tuhan itu sudah lahir, Tuhan itu sudah datang ke dunia, tapi kita harus benar-benar melakukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih, kenapa kita sangat memerlukan Tuhan pada saat ini? Kenapa kita sangat memerlukan Tuhan pada saat ini? Karena kita tahu Tuhan itu adalah bukan manusia yang tidak menempati. Tuhan menempati janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menolong, Dia akan memulihkan, Dia akan memberikan pemulihan bagi saudara. Maka Dia akan memulihkan. Jadi saatnya kita mencari Tuhan selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Kalau di Yesaya dikatakan di sana, carilah Tuhan. Yesaya 55. Carilah Tuhan selagi Dia ada, maka kamu akan hidup. Selagi ada Tuhan, selagi ada kesempatan, mari kita datang mencari. Bukan hanya di bulan 12 kita mencari Tuhan. Orang berbondong-bondong kasih mencari Tuhan, melayani Tuhan. Setiap saat, setiap detik kita harus terus mencari. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, saudara boleh melakukan pekerjaan, boleh saudara melakukan aktivitas saudara. Tapi apakah itu tetap? Apakah itu ada damai? Apakah itu ada sejahtera ketika saudara melakukan pekerjaan? Tapi saya mau katakan bagi kita, ketika kita berada dalam koridor Tuhan, ketika kita berada dalam penyertaan Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bukan hanya Tuhan buat berhasil, tapi akan beruntung. Nah, itulah istimewanya ketika kita di dalam Tuhan. Itulah jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Saudara, banyak orang berhasil. Contohnya saudara kasih dari yang mulai kecil, dari SD, SMA sampai kuliah dan seterusnya, dia berhasil menyelesaikan studi. Itu kategori berhasil. Saya mau tanya, apakah sampai di situ keberhasilan? Dan ada yang lebih daripada itu. Ketika kita berhasil menyelesaikan studi kita, pekerjaan, ada yang lebih. Kita harus beruntung. Beruntung ini dengan berhasil beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Tapi di dalam firman Tuhan mengatakan, bukan hanya keberhasilan yang kita dapat, bukan hanya keberhasilan yang kita peroleh ketika kita berada dalam Tuhan, tapi ada keberuntungan yang besar. Yes, amin. Ada keberuntungan yang besar. Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita dapat. Apakah keberuntungan itu? Ketika saudara mendapatkan kedamaian, sukacita, sejahtera, itulah keberuntungan. Apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara miliki pada saat ini, saudara memiliki harta yang banyak, itu tidak akan membuat saudara bahagia. Tapi ketika saudara memiliki kedamaian, sukacita, walaupun saudara tidak memiliki harta, saudara akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bukan mempersalahkan Tuhan. Nah, saya katakan tadi, tidak semua manusia yang mengakui Tuhan itu akan menjadi milik Tuhan. Kenapa saudara kasih? Ya, kalau kita bersumur, apakah Tuhan mengakui kita? Apakah kita ketika kita menghadapi masalah persoalan, ketika kita bersumur, ketika kita mempersalahkan Tuhan, layakkah kita masih mengakui bahwa Tuhan itu ada? Saya pikir kita tidak layak. Dan saya mengajak kita pada pagi hari ini. Saya katakan tadi, Tuhan itu tidak pernah menutup diri untuk siapapun manusia datang kepadanya. Tapi saya mengatakan, Tuhan itu atau manusia itu tidak semua menjadi milik Tuhan. Tidak semua menjadi milik Tuhan. Saudara kita mau. Dan saatnya saudara, kalau ada pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, lalu kenapa kita harus mencari Tuhan?
Buat apa saya dan saudara mencari Tuhan? Buat apa saya dan saudara mencari Tuhan yang memberi kepastian itu? Untuk apa? Mari kita bahas bersama-sama. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Untuk apa kita mencari Tuhan yang memberi kepastian itu? Yang pertama adalah Tuhan sumber kehidupan. Yang pertama adalah kenapa saya dan saudara? Saya tidak tahu dari mana datangnya saudara. Kita datang jauh-jauh, kita datang rela mengorbankan waktu itu. Kita harus tahu. Ketika saudara datang untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan, yang ada di pikiran kita adalah bahwa Tuhan itu adalah sumber pemberi kehidupan. Itu yang pertama. Tuhan itu adalah memberi kehidupan bagi saya dan saudara. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Tapi bukan hanya kehidupan yang kekal yang kita nikmati di dunia ini, tapi kita harus juga memiliki kehidupan yang kekal itu bersama-sama dengan Bapa di surga. Itulah intinya kenapa dia datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia, untuk mengangkat, untuk mengeluarkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dia berkata, datanglah kepadaku, carilah aku supaya kamu hidup. Nah, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana rohani kita bisa hidup kalau kita tidak pernah mencari Tuhan? Saya mengatakan tidak hanya cukup mengakui, tapi harus menikmati, merasakannya, dan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup. Saudara kasih, mencari Tuhan itu, mencari pemberi kehidupan itu memang tidak mudah, tidak gampang, tapi sulit. Tapi saya mau katakan bagi kita, ketika Tuhan dia meninggalkan dunia ini, dia berkata, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Aku akan memberikan kepadamu, itu siapa saudara kasih, penolong. Dia akan memampukan kita, itu Roh Kudus, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita dalam mengikuti Dia, dalam mengikuti perintah-perintahnya. Jadi mencari Tuhan itu, sumber hidup kekal itu, kita harus benar-benar mengandalkan Dia 100%. Saya sering katakan di masa memakan renungan, mencari Tuhan itu tidak seperti pergi ke pasar. Mencari Tuhan itu tidak seperti kita pergi ke minimarket, ke Indomaret. Apa yang sudah kita list dari rumah, setelah kita sampai di pasar, di Indomaret, sudah kita dapat, ya sudah selesai. Sudah, tidak ada lagi yang kita harus. Tapi mencari Tuhan itu bukan seperti itu. Mencari Tuhan itu apa yang sudah kita dapat, terus apa yang sudah kita inginkan sudah tercapai, berhenti, tidak. Apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli, kita sudah dapatkan, dan teruslah kita mencari. Jangan kita berpuas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jangan pernah kita berpuas dengan apa yang sudah kita miliki ketika kita mencari. Tapi kita harus terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah studi kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Supaya apa? Ada perbedaan. Kalau Tuhan sendiri datang dalam dunia ini memberikan perbedaan, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya, kita harus juga wujud nyatakan perbedaan di sekeliling dunia. Yang pertama tadi adalah mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan sumber pemberi kehidupan. Yang kedua, kehidupan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Saudara boleh baca di dalam Kisah 4 ayat 12. Sumber keselamatan atau kehidupan hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di dalam siapapun. Seorang bilang, kita selamat. Tapi di dalam Tuhan dia jamin, hanya Dia satu-satunya yang memberi kehidupan keselamatan. Jadi saya mengatakan, kepastian itu jangan kita ragukan lagi kepastian. Jangan kita ragukan lagi Tuhan itu. Jangan pernah ragukan lagi kedatangan Tuhan itu, kelahiran Tuhan itu. Tapi saudara harus yakini bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang menjadi kerinduan saudara. Maka mencari Tuhan itu tidak seperti itu. Mata kanan melihat ke atas, mata kiri melihat ke bawah. Bapak Ibu, ada yang bisa melihat dalam waktu bersamaan, mata kanan ke atas, mata kiri ke bawah. Ada saudara kasih. Berarti mencari Tuhan itu tidak seperti itu. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, tidak akan mencari Tuhan.
Tapi ketika kita diberkati, ketika kita dalam waktu senang, kita melupakan Tuhan. Tapi mencari Tuhan itu harus tetap 100% mengandalkan Dia. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan diberkati dan seterusnya, kita harus tetap mengandalkan. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara ketika saudara benar-benar sudah mempercayai Tuhan, menerima Tuhan, untuk tidak mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan. Dia menjamin. Dia menjamin saudara kasih. Dia menjamin kehidupan kita. Bukan hanya damai yang Dia berikan, tapi Dia menjamin keselamatan kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah Dia adalah penuntun jalan bagi saya dan saudara. Mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan? Dia adalah penuntun jalan kehidupan bagi saya dan saudara. Saya katakan tadi, kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, daging kita ini sering salah jalan. Kedagingan kita secara manusia sering salah jalan, saudara. Kita keluar dari rel kebenaran Tuhan. Saya sudah alami ini, saudara. Saya bertobat, saya percaya Tuhan tahun 99 sampai 2004. Saya sudah dibaptis sampai 2004. Saya di dalam Tuhan, saya mengakui Tuhan, tapi kehidupannya jauh daripada Tuhan. Malah lebih, kata orang sini, lebih berangsat. Setelah menerima Tuhan, bukan makin baik kehidupannya, makin berangsat, saudara. Kenapa? Karena percaya Tuhan itu hanya sebatas mengakui. Dan saya percaya orang di sekeliling saya sudah menerima Tuhan. Masa saya enggak? Apa kata dunia? Orang-orang bergereja di sana itu harus bergereja. Membuktikan saya orang Kristen. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Setelah saya merenungkan apa arti kehidupan seperti ini, 2005, 2006, saya mulai dekat sama Tuhan. Dan 2008, baru saya benar-benar dekat diri. Saya angkat tangan, sudah Tuhan, sudah cukup. Makanya saya belajar saudara kasih bahwa ketika saya dan saudara benar-benar menerima Tuhan, benar-benar percaya Tuhan, kita harus yakin, kita harus berjalan dalam rel. Dan kita harus tahu dulu, kenapa kita percaya, kenapa kita menerima Tuhan, kenapa kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kalau kita hanya menjaga diri supaya kita tidak dikatakan orang tidak beragama, saya mengatakan besar. Kalau kita tujuan kita itu untuk mencari Tuhan, saya mengatakan itu salah. Tapi kalau tujuan kita mencari Tuhan untuk benar-benar menghadirkan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara, makanya saya mengatakan begitu. Kita adalah domba-domba. Kalau motivasi kita mencari Tuhan supaya kita dilihat orang, dan katakan salah. Tapi kalau tujuan kita mencari Tuhan supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan kita, dan Dia memberi jalan, Dia menuntut jalan kita. Anak, kamu sudah keluar dari rel. Ini yang seharusnya kamu jalani. Kamu sudah melanggar lampu merah. Dia memperingatkan kita saudara. Makanya kalau mencari Tuhan itu yang kita seperti orang pergi ke pasar, seperti ke minimarket. Apa yang tidak dapat untuk selesai. Berikutnya ya udahlah kamu depan. Tidak seperti itu saudara. Tapi mencari Tuhan itu harus benar-benar merasakan, harus benar-benar menikmati kehadiran. Kalau orang di sana diberkati Tuhan, kalau orang di sana dipulihkan Tuhan, apa bedanya dengan kita? Sama dengan kita. Kita juga harus benar-benar merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Kalau mereka merasakan pemulihan, kalau mereka merasakan mukjizat, ya kita juga harus merasakan. Bukan hanya pendengar, bukan hanya yang melihat. Kita hadirkan Tuhan itu dalam kehidupan. Biarlah setiap hari, setiap saat Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan. Dan bukan sebagai saya sih, bukan ini sebagai saya agak kurang setuju kalau banyak orang mengatakan, marilah kita undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Undangan itu bagi saya datang lalu pergi. Tuhan itu tidak seperti itu, saudara. Bukan seperti kita undangan. Saudara kalau datang ke undangan pesta, makan pulang. Ya makan pulang. Makanya saya katakan apa itu? Ya udah pulang. Tapi Tuhan itu bukan seperti itu. Kalau menurut saya ya, boleh Bapak Ibu tidur. Tuhan itu bukan undangan. Kalau undangan itu bisa pergi dan datang pergi. Tapi Tuhan itu harus benar-benar yang menjadi, atau harus Tuhan itu menjadi materai dalam kehidupan. Jangan kita jadikan ini sebagai undangan.
Kalau undangan itu ya udah selesai. Saya tidak percaya kita semua yang hadir di tempat ini, janganlah Tuhan tidak senang dengan kehidupan, perbuatan kita, kelakuan kita. Karena saya katakan tadi poin ketiga, Tuhan adalah memberi jalan, rambu-rambu bagi saya dan saudara, yang menuntut kita, yang memberikan jalan yang benar bagi kita. Nah, itulah beberapa hari yang lalu atau hari ini kita merayakan kelahiran. Dia datang sebagai terang. Kalau ketika saya dan saudara di dalam kegelapan, dia menerangi jalan kita, dia menerangi saya dan saudara. Ayo anakku keluar, kamu harus keluar dari zona itu. Kita harus benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi saudara nasibku yang berikutnya, mengapa saya dan saudara pada saat ini harus mencari Tuhan? Poin yang keempat adalah supaya tidak terbawa arus dunia ini dengan segala kemanisannya, dengan segala tipu daya. Inilah yang keempat. Kenapa kita harus mencari Tuhan pada saat ini? Jangan kita terbawa arus oleh kemanisan dunia ini. Makanya dikatakan dalam ayat kita tadi. Sekarang lagi di ayat yang ke-28 tadi dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara yang kekasih, kenapa saya berhubungan dengan poin yang keempat ini? Supaya tidak terbawa arus. Boleh saudara lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita baca dulu itu. Kita mengatakan itu Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ya. Kita bacakan. Yohanes 2 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Tuhan, dengan kata lain saya mengatakan, akan selamat sampai selama-lamanya. Jadi saudara kasih tadi poin keempat saya katakan tadi, jangan kita dibawa arus oleh dunia ini, kemanisan dunia ini, saudara kasih. Apalagi saat ini saya mau katakan semua manusia dalam keadaan sulit, ya. Tetapi kita harus yakini, kita harus tahu bahwa Tuhan sendiri telah berjanji, Dia akan memberikan jaminan, Dia akan memberikan jalan keluar ketika saudara dan saya mengandalkan Dia 100%, bukan 99%. Mengandalkan Tuhan itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus benar-benar yakini. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum menerima, kita harus yakin kita sudah menerima, kita sudah mendapatkan apa yang menjadi terima. Karena kita tahu Tuhan itu bukan manusia. Manusia berjanji pasti meleset, ya. Manusia berjanji pasti saudara dan saya akan kecewa, ya. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dikatakan tadi kalau Tuhan di situ, Dia akan memberikan kepastian untuk selama-lamanya kepada siapa? Kepada mereka yang melakukan kehendaknya. Tapi kebutuhan itu harus benar-benar. Jangan kita asal percaya. Orang di luar itu banyak mengambil Tuhan itu. Tapi kita harus lebih. Apalagi kita baru merayakan aktif kelahiran Yesus. Biarlah lahir dia dalam kehidupan. Bukan hanya setiap akhir tahun, tapi biarlah Tuhan itu lahir setiap saat, setiap detik dalam kehidupan. Untuk apa saudara kasih? Untuk memulihkan kehidupan saudara, untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dalam studi, dalam pekerjaan. Bukan hanya keberhasilan yang kita dapat, tapi kita harus benar-benar mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan. Itulah jaminan yang bisa mendapatkan bagi kita. Jangan kita terbawa. Apalagi banyak sekarang saudara kasih oleh himpitan ekonomi, situasi keadaan banyak namanya orang-orang percaya yang berbalik meninggal. Saya dari membicarakan orang di keluarga saya ada sebenarnya. Hanya karena apa? Karena anak Tuhan itu jatuh saudara kasih, orang-orang yang mengaku diri itu sebagai orang Kristen sebenarnya Tuhan. Kalau berada dalam hal jabatan,
pasangan hidup. Ini yang menjual Tuhan. Jangan kita menjual Tuhan hanya karena pasangan hidup. Jangan kita menjual Tuhan kita itu hanya karena jabatan, karena ekonomi. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, sesulit apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkungan kita tidak mendukung kita, tidak masalah. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan saudara. Ada Tuhan yang melihat kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa ketika kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam koridor yang Tuhan, maka Dia mendukung saya dan saudara. Dia memproteksi kehidupan saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu adalah saya mengatakan Tuhan itu ketika Dia memegang kita saudara kasih, ketika Dia memegang saya dan saudara, ketika tidak memegang, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dia akan menggenggam kita, Dia akan berusaha menggenggam. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kan saya sudah berdoa, saya kan sudah berdoa, saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin melayani, tapi kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa Pak Kepala? Kenapa Pak Pendeta? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya sudah bergumul, saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat, tidak memperhatikan saya. Bukan Tuhannya yang salah. Saya mau katakan, bukan Tuhannya yang salah, saudara kasih. Kita harus mengoreksi diri kita. Ada apa dengan diri kita sebenarnya? Kalau kita mengikut Tuhan itu hanya memuaskan hawa nafsu keinginan kita, saya mengatakan salah dan keliru. Jangan karena hanya nafsu kita, keinginan kita memaksa Tuhan. Tapi saya mau katakan pada kita, marilah kita ikut kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah poin yang berikut saudara kasih dalam ayat yang kita baca tadi. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Poin yang berikut adalah poin yang kelima. Tuhan sumber pertolongan yang sejati. Saya mau katakan kepada kita. Ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat membelenggu mereka dari tangan Bapakku saudara. Jadi saudara, pertolongan kita hanya datang dari pertolongan yang sejati itu hanya datangnya daripada Tuhan. Saudara dan saya pasti memiliki namanya persoalan. Siapapun manusia yang ada dalam dunia ini, pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, pasti memiliki namanya pergumulan, kekhawatiran, kebimbangan. Tapi kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan pertolongan yang sejati bagi saya. Jadi saudara kasih jatuh perhatikan. Karena itu jangan sekali-sekali menggantungkan harapan saya dan saudara kepada uang, kepada jabatan, kepada kedudukan. Jangan pernah kita gantungkan harapan kita kepada kedudukan, jabatan, dan uang saudara. Kita akan gagal mengikuti Tuhan. Kita akan give over di tengah jalan. Kalau kita hidup yang kita anggap. Mari kita menggantungkan harapan kita kepada Sang Pemberi jaminan itu. Mari kita gantungkan pengharapan kita, iman kita kepada Sang Pemberi kepastian itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita gantungkan harapan kita kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita akan kecewa. Tapi marilah kita gantungkan iman kita, harapan kita hanya kepada Pemberi kepastian itu. Karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita benar-benar berada dalam kebenaran. Kita harus ingat juga atas kalau kemarin katanya mengandalkan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, kenapa saya sudah andalkan Tuhan? Tapi dia belum dia Tuhan. Kita harus pandai diri kita. Apakah kita benar-benar sudah mengandalkan Dia? Apakah kita benar-benar sudah mencarinya dengan benar? Kalau kita sudah mencarinya dengan benar, sudah sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maka saya mengatakan Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Nah, Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Tapi Tuhan itu merencanakan sesuatu yang baik bagi setiap kehidupan anak-anak. Hanya tinggal saja saudara kasih. Sejauh mana kita merespon, sejauh mana kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita.
Yang berikutnya adalah saudara kasih. Yang berikut, kenapa kita harus mencari Tuhan? Yang berikut saudara kasih. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita. Saya katakan, bukan ketika kita merayakan Natal setiap tahun baru kita bersuka, baru kita bergembira, baru kita sejahtera. Tidak. Dan kata orang bilang saudara kasih, kalau orang Manado bilang, dan bergabung dengan orang Manado, makan hanya dengan garam kita tak bersukacita. Kenapa saudara kasih? Itu rasanya daging. Tapi kalau kita makan daging bersungguh-sungguh, rasanya makan batu. Jadi besar kecil apa yang kita miliki, besar kecil apa yang kita dapatkan pada saat ini, kita harus tetap mengucap. Dan katakan, puasa mengucap syukur itu mengalahkan segalanya. Puasa mengucap syukur itu bisa mengalahkan yang mustahil kita lakukan. Kenapa saudara? Jika kita mengucap syukur, maka situlah dosa Tuhan akan turun. Dosa Tuhan akan turun. Yang berikut adalah poin terakhir. Di dalam Tuhan ada kelegaan, ada ketenangan. Kita sudah tahu di dalam Matius 11. Ketika dikatakan dalam Matius 11, barang siapa yang lagi lesu, marilah datang. Yang lemah, kita semua saat ini saya merasa pasti kita lemah. Aduh, kenapa tahun ini kita sudah mengalami tahun ujian? Saya mengatakan ini tahun 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Ini tahun ujian yang masuk dalam kasih kita. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita terus mencari Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam setiap kehidupan kita sebagai. Kalau ada pertanyaan sebelum saya menutup, bagaimana kita mencari Tuhan yang benar? Ini coba ada tipnya yang mau bagikan bagi. Bagaimana kita mencari Tuhan dengan benar? Ada tips. Kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang tulus dan ikhlas tanpa embel-embel. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, bagaimana tips yang kedua saudara kasih mencari Tuhan? Kita harus memiliki hati yang renung. Kita harus memiliki hati yang renung supaya kita bisa mencari Tuhan. Tanpa hati yang renung, kita mustahil untuk bertemu. Dengan kata lain, kita harus melakukan hancur-hancurnya. Ini loh saya Tuhan, saya menyerah, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Semua persoalan-persoalan saya berserahkan ke dalam Tuhan. Dengan disertai hati yang renung. Tapi kita harus merendahkan diri. Itu ya kuncinya saudara kasih tipsnya untuk mencari Tuhan. Jadi kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini dari firman yang kita baca, dari ayat yang kita baca saudara kasih, yang mengatakan ketika kita benar-benar ada di dalam koridor Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kepastian bagi saya. Memang kita untuk mengarungi dunia ini sangat berat, tapi kita harus yakini, kita harus imani bahwa Tuhan itu akan memberikan kepastian. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, perjalanan hidup kita ini harus merupakan perjalanan untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan dan mengenalinya secara pribadi. Ini saudara kasih tujuan. Mencari Tuhan bukan hanya sekedar terucap dari bibir, tapi kita harus benar-benar menemukannya, mengalaminya dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan terusnya, memang ini bukan persoalan yang mudah. Untuk bisa menemukannya, untuk bisa mengenalinya, untuk bisa mengalaminya secara pribadi. Tapi kita harus tahu, Tuhan harus menjadi segala-galanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan harus menjadi segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Artinya, Tuhan lebih berarti dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan itu adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Kalau Tuhan adalah pencipta, berarti bukan kita yang memerintahkan Tuhan, tapi Tuhan yang memerintah dalam hidup. Tuhan memberkati. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Biar Allah Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian bagi saya dan saudara, supaya kita mencari domba-domba yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu sesuai dengan tema kita bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, atau dengan kata lain, di dalam Tuhan hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita tahu. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau hadir bagi kami,
Bahkan Tuhan kami telah memperingati kelahiran 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu Tuhan kami rindu sebagai anak-anak-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau lahir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau lahir di tengah-tengah seluruh kegiatan pekerjaan kami. Supaya kami bisa merasakan Tuhan. Supaya kami bisa melihat bahwa Engkau adalah pemberi jaminan kepastian bagi kami. Dan kami tidak meninggalkan Engkau. Tapi kami semakin hari, semakin mengandalkan Engkau. Semakin mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa. Biar seluruh sidang jemaat anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, mereka boleh memahami, mereka boleh mengerti firman itu, dan firman itu hidup bagi mereka, dan firman itu menjadi suluh dalam setiap jalan-jalan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, inilah firman yang sudah kami baca, inilah firman yang sudah kami dengar. Biarkan itu menjadi kekuatan, biarkan itu menjadi jalan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.